Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ayuhan nas ibadallah, ittaqullah 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 aisuma kuntum jami'an. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah di Jumat yang berbahagia ini kita terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik nikmatul iman maupun nikmatul Islam maupun nikmat kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangka salat fardu Jum'ah berjamaah dan didahului dengan 2 khutbah. Salawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Karena dengan memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat kita, dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat nabinya dengan izinnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya diutusnya para rasul dan diutusnya para nabi kepada umat-umat mereka tidak lain dan tidak bukan melainkan menyampaikan kepada umatnya, kepada kita semuanya, agar bertauhid,
agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kesyirikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Maka kami telah utus setiap ummah seorang rasul agar umat mereka itu beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, menjauhi segala sesuatu yang diperibadatan selain Allah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, perintah Allah agar kita mentauhidkan Allah adalah perintah yang paling agung, paling besar di antara perintah-perintah yang lainnya. Dan begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya, melarang hambanya untuk berbuat syirik, maka larangan itu adalah larangan yang agung. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di dalam khutbah yang sangat ringkas kali ini, khatib akan menyampaikan bahayanya dosa kesyirikan. Dan dosa-dosa kesyirikan itu sangat berbahaya bagi individu kita dan bagi keselamatan kaum muslimin. Yang pertama, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahayanya dosa kesyirikan itu, yang pertama adalah bahwa dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar daripada dosa-dosa yang besar. Sesungguhnya dosa itu ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Maka dosa besar yang paling besar di antara dosa besar itu adalah kesyirikan. Sehingga jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmul azim." Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anakku," kata Allah Subhanahu wa taala, "la tusyrik billah." Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmul azim. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Banyak kezaliman, tapi kezaliman yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karena dosa syirik, dosa yang terbesar di antara dosa-dosa besar. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ala unabbiukum bi akbairil kabair." Maukah kalian, kata Nabi, aku kabarkan dosa besar yang paling besar. Nabi mengucapkan tersebut 3 kali jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Qulna bala. Maka sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Yang pertama kata Nabi, dosa besar, dan di antara dosa-dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, dan kata Nabi, durhaka kepada orang tua. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama bahayanya dosa kesyirikan ketika kita melakukannya. Yang kedua jamaah, dosa syirik menghapuskan amalan-amalan kita, menghapuskan
amalan-amalan kebaikan kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku, kalau seandainya kalian berbuat syirik kepada Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka akan terhapuslah segala amalan-amalan kebaikan kita, akan Allah hapus semuanya. Ketika kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hapus pahala haji kita, Allah hapus pahala salat kita, Allah hapus pahala zakat kita, Allah hapus segala bentuk pahala-pahala kita ketika kita sekali saja berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahaya dosa syirik yang ketiga. Dosa syirik itu tidak diampunkan oleh Allah. Allah tidak akan hapuskan dosa kita, dosa kesyirikan kepadanya, ketika kita tidak bertobat dari dosa syirik tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita, maka Allah tidak akan hapuskan dosa syirik kalau kita tidak bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang 116. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya kalau kita tidak sempat bertobat dan kita tidak bertobat dari dosa-dosa syirik yang pernah kita lakukan, kemudian dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita akan kekal di dalam neraka. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah, "Man mata yusyrik billah." Barang siapa yang meninggal berbuat syirik kepada Allah, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Dia meninggal, dia bawa dosa syirik, enggak sempat bertobat, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Wa man mata la yusyrik billah. Barang siapa yang meninggal sedangkan dia tidak pernah berbuat syirik atau dia sudah bertobat dari dosa syiriknya, maka insyaallah taala, kata Nabi, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga tadi. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan yang ketiga, jamaah Jumat, yang keempat, bahayanya dosa syirik, bahwa dosa syirik itu menyebabkan pelakunya murtad, kekal di dalam neraka dan menjadi makhluk yang paling hina. Ada orang murtad dengan sadar, dia murtad, dia nyatakan saya keluar dari Islam, nauzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Dia murtad dengan sadar, tanpa paksaan, tanpa apapun dia murtad dari agama Islam ini. Tapi di sana banyak saudara-saudara kita yang murtad tanpa sadar. Kenapa jamaah? Karena dia dia melakukan dosa-dosa kesyirikan. Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka-mereka yang kufur kepada Allah dari kalangan ahli kitab, Yahudi wan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dikatakan musyrik karena dia melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan disebut dengan musyrik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fi nari jahannam, dia kekal di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejelek-jelek makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terakhir, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahayanya dosa kesyirikan yang kita lakukan yang terakhir, orang yang berbuat syirik itu diperbudak setan dan hawa nafsunya. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia akan diperbudak setan dan hawa nafsunya, serta dia akan tertolak ruhnya di langit dan ruhnya dilempar ke alam barzah. Begitu menghinakan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Had ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatahtufuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih bi makanin syahiq." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan ia akan jatuh dari langit, disambar oleh burung, atau terlempar di bawah angin ke tempat yang sangat jauh. Begitulah orang-orang yang melakukan kesyirikan, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka sesungguhnya dosa syirik itu begitu banyak model dan macamnya. Maka dikatakan syirik oleh para ulama dakwatu ghair ma'ahu. Dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia salat tapi dia minta kepada selain Allah. Ya, dia berkurban, dia melakukan haji tapi dia bernazar kepada selain Allah. Maka itu dia terjatuh kepada kesyirikan. Maka syirik itu kata para ulama, dia palingkan sedikit saja ibadah atau sebagian besar ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah, tapi dia palingkan kepada selain Allah. Maka itulah kesyirikan. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, mari khatib mengajak diri khatib sendiri, kemudian jamaah seluruhnya, untuk kita bersama-sama mari kita beribadah kepada Allah dengan tauhid yang benar, dengan ikhlas. Benar-benar kita serahkan segala ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhkan diri kita dari kesyirikan. Pelaku kesyirikan, kita berlepas diri dari kesyirikan dan segala sesuatu yang berbau dengan kesyirikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim.